Dari tempat ini saya menyapa yang jemaat semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga pada saat pagi hari kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita akan memberikan pujian pengorbanan bersama Tuhan.
untuk beribadah. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Oh, saudara-saudara kami yang tidak hadir, mungkin mereka dalam keadaan kesulitan, sakit, khawatir, bimbang. Allah urus nyawa mereka, sembuhkan mereka dengan biru-biru Yesus, cukupkan mereka dengan segala berkat Tuhan, supaya minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih atas perlindungan tempat ibadah ini, dan juga Tuhan Engkau melindungi doa-doa kami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Engkau kuatkan kuasa darah Allah. Tuhan tolong juga jemaat lemah kontrol seluruh dan doa seluruh keluarga dan majelis. Tuhan berkati mereka, tetap teguhkan iman mereka. Tuhan, kami siap juga Tuhan untuk menerima Allah. Firman yang akan menyatakan, Tuhan berkati hamba-Mu yang siap menyatakan kebenaran firman Allah. Tuhan berkati semua pemanusia, semua yang hadir pada pagi hari ini, Engkau sudah berkati. Segala roh yang mau kita, kami ikat dan Engkau dalam nama Yesus. Berdoa darah Yesus yang berkuasa menghapuskan segala puji hormat, segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa betapa indahnya kita hidup dalam Tuhan, sebab dalam Tuhan ada kemenangan. Yesus kudus.
Tapi kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu agung. bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu firman yang agung, firman yang sanggup menolong kami, dan firman yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, Engkau yang
berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau menyatakan firman-Mu bagi kami, Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Dan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah minggu kedua bagi kita untuk kita bersama-sama ibadah dalam ibadah tatap muka setelah sekian lama kita tidak beribadah secara tatap muka seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkemurahan bagi kita, memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, ya. Dan biarlah waktu yang singkat yang kita bisa gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, memang kondisi udaranya sekarang ini panas sekali ya. Di luar panas, di dalam juga panas gitu ya. AC sudah dihidupkan dari jam 7 pagi, tapi mungkin karena semua masih jendelanya harus dibuka, terus pakai exhaust, ya. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita alami saat ini tidak mengganggu konsentrasi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dengan satu tema, kesadaran yang membuahkan pertobatan. Kesadaran yang membuahkan pertobatan. Saya minta tolong Saudara Felix bisa membacakan kepada kita terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ya, terima kasih. Firman Tuhan ini yang kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini satu berita yang disampaikan kepada Yesus berkaitan dengan orang-orang Galilea yang mengalami pembantaian oleh Pilatus di saat mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Memang tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kisah ini. Tetapi ini satu kondisi di mana ada orang-orang yang datang mempersembahkan korban kepada Allah, dan di saat itu mereka dibunuh dan mereka mati bersama dengan korban yang mereka persembahkan. Tidak ada disebutkan alasannya kenapa Pilatus membunuh orang-orang tersebut, tapi dalam beberapa tafsiran yang saya baca, bahwa mereka ini kemungkinan ini adalah orang-orang Galilea yang mencoba memberontak kepada pemerintahan saat itu, ya. Kaum nasionalis yang mencoba membela bangsanya, karena pada saat itu bangsa Israel sedang ada di dalam penjajahan, dan Pilatus dengan
tegas karena mereka ini adalah kaum pemberontak, dibantai, dibunuh. Ya. Dan itu dilakukan pada saat mereka mempersembahkan korban. Dan berita ini beberapa orang disampaikan, beberapa orang datang kepada Yesus memberitahukan hal itu. Tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka, kenapa berita ini perlu disampaikan kepada Yesus. Mungkin ini satu peristiwa yang menghebohkan pada saat itu, peristiwa yang sangat membuat mereka takut juga, ya, membuat suatu kegentaran. Dan ketika orang-orang ini datang kepada Yesus, mereka memberitahukan, mungkin ada harapan-harapan tertentu atau hanya sekedar memberitahukan, atau mungkin mereka minta perlindungan dari Yesus, tidak disebutkan di sini. Ya. Tetapi apa yang kita bisa lihat dalam jawaban Yesus, ya, kepada orang-orang yang memberikan kabar itu, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar waktu itu, Yesus berkata kepada mereka, jawaban Yesus sama sekali tidak menanggapi apa yang terjadi itu, tapi justru mengajarkan sesuatu hal yang sangat penting bagi orang-orang, khususnya bagi beberapa orang yang memberikan kabar itu, dan juga bagi sekitarnya, murid-muridnya dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia waktu itu. Jawaban Yesus begini, Yesus menjawab mereka, sangkamu, ya, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Nah, ini satu respon, satu tanggapan dari Yesus mendengarkan berita ini. Ternyata ada sesuatu yang Yesus lihat di dalam diri orang-orang yang memberikan kabar ini. Dan Yesus berkata, sangkamu. Jadi sudah ada prasangka, sudah ada asumsi, sudah ada penilaian tersendiri terhadap apa yang sedang terjadi. Yesus mengetahui bahwa di dalam hati orang-orang ini, mereka memiliki prasangka, perasaan. Ya, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Karena mereka mengalami kondisi demikian. Karena mereka mengalami peristiwa di mana mereka dibantai, dibunuh saat mereka mempersembahkan korban. Yesus tahu di dalam hati orang-orang ini. Mereka berpikir, ya, bahwa peristiwa yang sedang terjadi ini karena mereka adalah orang-orang berdosa. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih besar dosanya. Ada satu pemahaman yang ada di dalam pikiran orang-orang itu, melihat peristiwa yang terjadi, dan mereka melihat ini adalah akibat dosa mereka. Melihat peristiwa yang lain akibat dosa mereka. Dan ternyata Yesus memberikan, bukan hanya menanggapi peristiwa yang terjadi, yaitu orang-orang Galilea itu. Dilanjutkan, dikatakan di ayat yang keempat, atau sangkamu, ya, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi ini peristiwa yang lain yang diangkat oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, ternyata di dalam pemikiran orang-orang itu, mereka memiliki satu pemahaman bahwa orang-orang yang mengalami peristiwa atau mengalami musibah, mengalami kejadian yang mengerikan seperti ini, ada yang dibantai, ada yang ditimpa menara, ya. Ini pasti mereka ini adalah orang-orang yang besar dosanya. Punya paham seperti itu. Tetapi di sisi lain, selain mereka melihat orang lain, mereka melihat orang-orang yang mengalami musibah adalah orang-orang yang besar dosanya, di sisi yang lain mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka
yang tidak mengalami musibah, yang tidak mengalami masalah yang seperti dialami oleh orang lain, merasa bahwa dosa mereka kecil. Atau bahkan mereka merasa kami tidak berdosa, maka kami tidak butuh namanya pertobatan. Kami tidak butuh namanya datang kepada Allah. Mereka merasa bahwa orang lain itulah yang butuh pertolongan. Atau orang lain itulah yang butuh pertobatan. Orang lain yang besar dosanya itulah yang harus bertobat. Tetapi di sisi lain mereka melihat kami ini adalah orang-orang benar, orang-orang baik. Maka keadaan kami sekarang ini membuktikan bahwa kami ini adalah orang-orang benar. Jadi ini satu paham, satu keyakinan yang ada di dalam pikiran-pikiran orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi waktu itu. Dan ternyata kalau kita baca juga, saya memberikan beberapa referensi, ternyata para murid juga memiliki konsep yang sama gitu. Dalam satu peristiwa di Yohanes pasal yang ke-9, ya, ketika mereka menemukan seorang buta, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan bisa dibaca. Yohanes 9. Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, di sini juga tergambar bahwa pemahaman itu juga ada di dalam murid-muridnya. Ketika mereka melihat orang buta, pertanyaan mereka, "Tuhan, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau orang ini sendiri?" Jadi melihat suatu keadaan kondisi, mereka melihat ini pasti dosa. Ini karena dosa. Melihat orang buta, ini pasti dosa. Kalau bukan orang tuanya, dia sendiri. Maka mereka bertanya kepada Yesus. Nah, kalau kita mundur jauh ke belakang, ternyata sudah ada juga di Perjanjian Lama. Saya hanya membuktikan saja bahwa paham kondisi seperti ini sudah ada. Sudah jauh sebelum para murid itu di dalam Ayub pasal 4. Ya, ini saya baca ya. Ini adalah teman daripada Ayub ketika Ayub mengalami kondisi yang luar biasa, penderitaan, kebangkrutan, dan segala sesuatu dia mengalami kondisi yang buruk sekali. Ya. Dan kemudian ada 3 temannya datang kepadanya, dan selama 7 hari mereka tidak ngobrol, karena mereka merasa kasihan kepadanya. Tapi kemudian di pasal yang ketiga kita bisa melihat Ayub merasa, untuk apa aku hidup? Dia menyalahkan kelahirannya. Dia katakan, lebih baik aku tidak dilahirkan. Lalu berbicaralah namanya Elifas. Pasal 4 ayat 1 sampai 9. Saya baca secara cepat. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. "Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya?" Ya, karena mereka melihat omongannya Ayub di pasal yang ketiga. "Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Ya, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan." Nah, ini mereka melihat Ayub ini luar biasa. Dia sudah menguatkan orang-orang yang lemah, dia memberikan kekuatan. Tapi sekarang dia katakan, "Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu?" Ini pertanyaan
ayat yang ke-7. Nah, ini yang kita perhatikan. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah. Ya. Dan manakah orang yang jujur dipunahkan? Dari kata-kata ini saya memahami secara sederhana. Elifas berkata bahwa sebenarnya apa yang kamu alami itu ya karena kamu salah. Karena kamu berdosa. Nggak mungkin orang jujur ya dipunahkan, mengalami musibah sedemikian luar biasa ini. Jadi mereka melihat bahwa Ayub mengalami kondisi yang demikian karena dia berdosa, karena dia besar dosanya. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Karena dalam pikiran mereka orang yang binasa pasti orang bersalah. Ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kesalahan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi kalau bahasa saya katakan, kalau kamu mengalami sekarang ini, kondisi seperti ini, ya, Ayub mengalami ini karena dia membaca kesalahan, dia melakukan kesalahan, dia menaburkan kesusahan, maka akhirnya apa yang dia tuai? Dia menuai kondisi yang begitu sulit seperti itu. Ya. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Nah, saya tidak membahas lebih lanjut ini, tapi saya hanya menunjukkan bahwa ada pemikiran-pemikiran seperti ini ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami musibah. Dalam pikiran mereka langsung memikirkan orang ini besar dosanya. Orang ini pantas mengalami itu. Pasti dia orang berdosa. Dan itu yang dialami, yang dilihat oleh Yesus dalam diri orang-orang yang memberikan laporan kepadanya. Ya. Maka tanggapannya begini. Di ayat yang kedua maupun di ayat yang kelima dikatakan, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dikatakan begini. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang kelima, jawaban yang sama. Karena prasangka itu tadi, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus memberikan suatu penjelasan kepada mereka, maka memang ketika kita para penatua gembala memikirkan tema dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9 ini, kesadaran yang membuahkan pertobatan. Yesus menyadarkan mereka. Ada hal yang lebih penting yang perlu mereka sadari, ya, bahwa mereka membutuhkan pertobatan. Orang-orang lain juga membutuhkan pertobatan. Setiap orang membutuhkan pertobatan. Mereka-mereka yang mengalami musibah itu sesungguhnya juga mereka butuh pertobatan. Mereka juga butuh keselamatan. Tetapi bagi orang-orang yang memberikan kabar ini, bagi orang-orang yang merasa dirinya bahwa mereka orang yang tidak mengalami musibah, dengan demikian melihat diri mereka adalah orang-orang yang benar. Yesus katakan tidak. Kamu juga butuh pertobatan. Kamu harus sadar, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami, disebutkan, akan binasa atas cara demikian. Jangan berpikir bahwa orang-orang yang mengalami musibah-musibah itulah yang besar dosanya, yang membutuhkan pertobatan. Tetapi kamu pun butuh pertobatan. Maka saya membuat satu kesimpulan sederhana, bahwa kita harus sadar, setiap kita harus sadar bahwa kita ini butuh pertobatan. Kita butuh Tuhan. Ya. Kesadaran ini sangat penting sekali. Kalau kita ingat kalimat pertama di dalam visi gereja kita, menjadi jemaat yang senantiasa sadar, ya,
menjadi jemaat yang senantiasa sadar bahwa dirinya sudah dipertunangkan. Ini memang berkaitan dengan hubungan kita dengan Kristus. Tapi di sini kesadaran ini juga dibutuhkan. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Kesadaran itu saya baca dalam kamus ya. Kesadaran itu artinya keinsafan, ya. Keadaan mengerti, ya. Kondisi di mana seseorang mengerti akan hal dan kewajiban yang harus dijalankannya, ya. Kesadaran identik dengan pikiran, ya. Kalau dia tidak sadar, ya, kalau kita membalikkan kata itu tidak sadar berarti dia mungkin pingsan atau mati. Dia tidak menyadari dirinya. Dia tidak menyadari keadaannya. Maka kesadaran ini kita harus sadar diri kita sendiri. Orang-orang yang datang kepada Yesus, Yesus memberikan mereka suatu kebenaran supaya mereka sadar bahwa tidak hanya melihat keadaan orang lain, tapi coba melihat diri sendiri. Melihat sampai kepada diri sendiri bahwa aku ini butuh pertolongan, butuh keselamatan, butuh pertobatan. Pertobatan itu, ya, artinya berbalik, kembali datang kepada Allah, berhenti melakukan dosa dan kembali kepada Allah. Tidak hanya berhenti. Kalau hanya berhenti saja, berhenti sekarang saya tidak merokok, saya sekarang tidak mabuk, saya sekarang tidak mencuri, saya sekarang tidak menipu, saya sekarang tidak menyakiti orang lain, saya sekarang tidak membunuh orang atau hal-hal kejahatan lainnya. Hanya sampai di situ, itu baru setengah jalan. Tetapi pertobatan ini berhenti melakukan semuanya itu dan sekarang kembali kepada Allah dalam persekutuan dengan Allah. Nah, orang seringkali juga salah memahami hal ini. Melihat pertobatan itu hanya sekedar berhenti melakukan kesalahan. Tetapi kemudian tidak datang lagi kepada Tuhan. Tidak lagi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia hanya berpikir bahwa aku sekarang sudah berhenti. Tidak melakukan dosa. Itu memang harus. Itu adalah bukti bahwa kita sudah mengambil satu langkah untuk kembali kepada Allah. Tetapi langkah berikutnya adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Maka perumpamaan berikutnya yang kita perlu perhatikan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Silakan dibaca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan ini adalah lanjutan dari apa yang Tuhan tekankan kepada mereka, bahwa pentingnya kamu harus bertobat. Sampai 2 kali ya, 2 kali di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Menekankan kepada mereka itu, orang-orang yang memberikan laporan, orang-orang yang di sekitarnya, dan kepada kita pada pagi hari ini. Yesus menekankan bahwa kamu harus bertobat. Lalu diberikan suatu perumpamaan. Ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ya, dalam terjemahan lain, jadi pemilik kebun anggur ini memang sengaja menanam pohon ara di kebun anggurnya. Dia menanam. Dan disebutkan
Dia sudah 3 kali atau mencari buahnya 3 tahun berturut-turut. Dia lihat pohon ara dan selalu tidak menemukan buah. Lalu dia berbicara kepada pengurus kebunnya, ini sudah 3 tahun saya mencari buah, tetapi tidak ada buahnya. Lalu pengurus anggurnya berkata, Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun lagi. Saya akan memberikan pupuk, saya akan merawatnya. Kalau nanti tidak bertumbuh juga atau tidak menghasilkan buah, tebanglah dia. Saya memberikan satu kesimpulan di sini, bahwa ini adalah suatu kesempatan. Ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan, tapi kesempatan itu ada batasnya. Kalau di sini setahun. Diberikan waktu setahun untuk menghasilkan buah. Kalau tidak ada buah juga, maka pemilik maupun pengurus kebun, ya sudah, tebanglah dia. Maka berkaitan kesadaran ini, kesadaran yang membuahkan pertobatan ini, maka kita perlu sadar. Orang-orang yang hadir waktu itu, yang datang kepada Yesus, harusnya mereka sadar bahwa pertobatan ini penting. Dan pertobatan ini harus segera dilakukan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Pertobatan ini sesuatu yang sangat kita perlukan. Dan kesempatan ini, kesempatan untuk bertobat, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita malah mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan itu bisa saja akhirnya kita lewatkan dan kita tidak mengalami pertobatan. Saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Berkaitan dengan hal ini. Ibrani 3 ayat 13 dan sampai 15. Silakan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Selama masih dikatakan hari ini. Ya. Ini saya menghubungkan ini dalam konteks Ibrani, dan sebenarnya Ibrani ini mengutip juga perjalanan orang Israel. Bagaimana Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat, untuk menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan setiap hari. Dan kitab Ibrani mengutip itu dan dia sampaikan kepada penerima surat Ibrani, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini. Karena hari ini adalah milik kita. Yang lalu sudah lewat. Hari ini adalah milik kita. Besok belum tentu milik kita. Beberapa dari jemaat kita dipanggil oleh Tuhan. Ada yang secara tiba-tiba, ada yang pagi masih beraktivitas, sore sudah nggak ada. Siapa yang tahu hari besok? Kita nggak tahu. Tapi selama dikatakan hari ini hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 23, ya. 24. Ya. Tanggal 24 Oktober, hari ini. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan setiap hari.
kita hari ini sadar bahwa kita harus mengambil suatu keputusan dengan komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Meninggalkan segala kehidupan kita yang lama, paham-paham kita yang lama. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan selama hari ini. Besok Tuhan masih memberikan kita waktu, berarti hari itu. Artinya selama dikatakan hari ini, selama itu ada kesempatan bagi kita. Selama kita masih hidup, ada kesempatan. Tapi jangan berpikir bahwa, oh saya masih hidup, masih 20 tahun lagi. Wah nanti kalau sudah mendekati 20 tahun baru saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan, ya anak-anak muda juga jangan pikir, saya masih muda. Nanti ajalah masalah pertobatan, nanti ajalah sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti sajalah kalau saya sudah begini-begini. Nggak bisa, hari ini kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dikatakan, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Justru karena kita sudah beroleh bagian dalam Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita harus lebih sungguh-sungguh. Setiap hari kita harus sadar dalam kehidupan kita bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Kita harus menyadari Tuhan, kalau kita dalam menjalani hari-hari kita harus menyadari Tuhan, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Ya. Kalau tidak, kita tidak sadar, malah kita melakukan hal-hal yang menentang atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak sadar hal itu. Ya. Firman Tuhan menyadarkan kita, tapi kita tidak sadar, akhirnya kita melakukan terus-menerus, dan akhirnya kita menjadi kehidupan yang disebutkan hidup dalam dosa, walaupun sudah di dalam Tuhan. Kok bisa? Ya bisa aja kalau kita tidak sadar. Maka kesadaran ini sangat penting. Sadar, kita harus sadar diri. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat, oh ini nggak sadar dia. Nggak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Ya, misalnya di kantor sudah melakukan kesalahan, nggak sadar. Ya. Salah, nggak sadar. Ya. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Nah, sadar, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, maka kita harus semakin menyadari bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ya. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Orang Israel dalam perjalanan, setiap saat mereka mendengar firman Tuhan, ada hari-hari yang mereka jalani, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Tidak dijelaskan bagaimana orang-orang yang memberikan laporan itu kepada Yesus. Apakah mereka akhirnya sadar juga bahwa iya, aku butuh pertobatan. Aku tidak hanya sibuk memikirkan orang lain yang mengalami musibah. Aku tidak hanya berpikir bahwa orang itu adalah besar dosanya, saya orang benar. Tapi akulah orang juga membutuhkan pertobatan. Ya. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Yohanes Pembaptis meneriakkan kepada orang-orang yang ada datang bersama dia. Ya. Jangan berpikir karena kamu keturunan Abraham, maka kamu akan mewarisi janji-janjinya di dalam Lukas pasal 3. Hasilkanlah buah pertobatan. Kalau tidak, kapak sudah tersedia di bawah tersedia di akar pohon, mau ditebang juga. Karena orang-orang berpikir bahwa ini kami kan keturunan Abraham, maka kami tidak butuh menghasilkan buah, karena kami pasti diselamatkan. Nggak bisa. Maka Yohanes Pembaptis berseru kepada mereka, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kamu harus kembali kepada Allah. Kamu harus meninggalkan cara hidupmu. Kamu harus kembali kepada Allah. Ya. Kalau kamu keturunan Abraham, maka hiduplah seperti Abraham. Beriman. Maka dikatakan di sini, ya, berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman yang semula. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
kita harus sadar. Kesadaran ini memang berkaitan dengan pikiran. Kita harus sadar diri kita setiap hari. Sadar kita ini dalam banyak hal dalam hidup sehari-hari ini ada banyak sekali kesalahan yang bisa kita buat. Salah dalam berkata-kata. Memang Yakobus berkata, kalau kita tidak berkata bahwa kita ini tidak bersalah dalam perkataan kita, maka kita sesungguhnya menipu diri kita sendiri. Bahkan juga Rasul Yohanes katakan bahwa kalau kita katakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Maka kesadaran ini kita harus sadari bahwa setiap hari kita begitu banyak kelemahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita sadar, maka sesungguhnya setiap hari kita butuh Tuhan, butuh kembali kepada Tuhan, butuh pertobatan. Ya. Bertobat dalam kata-kata kita, bertobat dalam pikiran kita, bertobat dalam tingkah laku kita. Setiap hari ya, harus sadar. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan setiap langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu sibuk dengan memperhatikan pekerjaan kita, memperhatikan orang lain, memperhatikan yang lain, tapi coba belajar kita memperhatikan diri sendiri. Saya juga membaca dalam kamus ya, pertobatan itu adalah suatu aktivitas. Ya. Pertobatan adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat. Jadi apa yang kita perbuat ini kita tinjau kembali, kita lihat. Ini kamus berkata begitu. Jadi pertobatan ini adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Itu secara umum menyampaikan seperti itu. Jadi kita harus meninjau, melihat diri kita sendiri. Apakah aktivitas saya ini, tindakan saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Ini dalam praktis sehari-hari seperti itu. Ya. Kita harus melihat. Jangan hanya mata kita ini, perhatian kita selalu melihat orang lain. Ya. Saya membaca satu kalimat berkata begini, bahwa mudah sekali kita menilai orang lain. Ya. Maka seringkali kita susah untuk menilai diri kita sendiri. Maka dikatakan belajarlah untuk menegur diri sendiri. Belajarlah untuk menilai diri sendiri. Belajarlah untuk memperbaiki diri sendiri. Karena untuk menilai orang lain tidak perlu belajar katanya. Karena untuk menghakimi orang lain tidak perlu belajar. Tapi untuk menghakimi diri sendiri ini, untuk menilai diri sendiri, itu kita perlu belajar. Karena kita susah untuk, ini kita manusia seperti itu. Maka ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita sadar melalui perumpamaan pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Ya. Kebun anggur, kebun yang menghasilkan buah, tapi pohon ara memang sengaja ditanam di situ, dia tumbuh sendiri di situ. Harusnya dia juga menghasilkan buah. Ya. Buah yang menyenangkan tuannya, karena yang dicari adalah buah. Tuannya itu datang ke situ, yang dia cari adalah buah. Mungkin batangnya sudah semakin besar, mungkin ranting-rantingnya sudah semakin besar, tapi yang dicari adalah buah. Ya. Yang dicari dalam kehidupan kita adalah buah. Tuhan senang dengan buah yang baik. Nah, buah ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Buah apa yang kita hasilkan di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita senantiasa sadar mengevaluasi semuanya itu. Makanya kalau saya tiba-tiba ingat, Daud pernah berkata begini, bahwa dia selalu merenungkan. Kalau sebelum dia tidur, dia merenungkan apa yang dia kerjakan sepanjang hari. Apakah dia melakukan dosa sepanjang hari? Dan sebelum dia tidur, dia mengingat kalau dia salah, dia minta ampun sama Tuhan. Baru dia tidur.
Dia evaluasi dirinya sepanjang hari. Maka kehidupan kita yang senantiasa menghasilkan buah ini, buah yang baik, buah yang matang, buah yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik itu kalau hanya bertobat, berhenti melakukan kesalahan. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang benar, sampai kita datang kepada Tuhan, sampai kita juga melekat kepada Tuhan, sampai kita juga bisa mendapatkan nasihat-nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus juga mengenai bagaimana kita ranting-ranting ini menghasilkan buah kalau kita melekat pada pokok anggur itu, melekat kepada Yesus. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah yang baik kalau kita tidak berbalik dan kita sekarang melekat kepada Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran firman. Kita menghidupi firman Tuhan itu, maka kita tidak bisa menghasilkan buah. Maka kesadaran ini, kesadaran Tuhan, aku butuh Engkau setiap saat. Aku butuh firman-Mu, aku butuh pimpinan-Mu, aku butuh dan butuh Engkau. Secara praktis setiap hari seperti itu. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menemukan buah-buah yang baik, buah-buah pelayanan yang baik, buah-buah sebagai orang tua menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan keluarganya, keluarga yang menyenangkan Tuhan, keluarga yang satu hati, keluarga yang menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi berkat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, buah-buah yang menyenangkan, dan Tuhan lihat, wah, inilah buah yang aku rindukan. Ya. Dan kita tetap dipelihara, dirawat oleh Tuhan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuah. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan bagi kita. Firman Tuhan telah menyadarkan kita, mengingatkan kita, memberikan kita suatu pemahaman. Hari ini kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, itu artinya kita butuh Tuhan. Bukan hanya butuh Tuhan dalam pengertian supaya Tuhan itu menjadi pemenuh dalam kebutuhan-kebutuhan kita saja, tidak. Tapi benar-benar kita butuh Tuhan, ya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Sehingga kehadiran kita disebut di tengah-tengah kebun anggur itu bukan menjadi kehidupan yang sia-sia. Seperti pohon ara yang hidup besar, tetapi bisa dikatakan sia-sia karena tidak menghasilkan buah apa-apa. Bahkan bisa memberikan kerugian. Karena saya lihat pohon ara ini lebih besar, pohon namanya. Kalau anggur itu kan kecil ya, tidak seperti pohon. Ya. Dan kalau ini semakin besar, ini merugikan bagi yang lain, merugikan bagi pemilik lahan, ya. Sudah besar, nggak ada gunanya. Sudah pohonnya besar, tapi tidak menghasilkan buah. Nggak ada artinya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau hidup saya seperti itu. Semakin besar, semakin bertumbuh, tetapi tidak memberikan manfaat. Ya. Orang sudah istilahnya berusaha memberikan pupuk, mungkin biayanya sudah berapa untuk memelihara pohon ara itu. Ya, kalau pengurus kebun itu katakan, aku akan memberikan pupuk, ya 1 tahun. Mungkin sebelumnya sudah dipupuk gitu ya, sudah habis berapa karung mungkin, atau mungkin berton-ton, sudah capek membersihkan.
Ya. Tapi tidak menghasilkan buah. Saya berdoa, Tuhan, kalau itu kehidupan saya. Mungkin ada banyak orang yang sudah mendoakan saya, orang berjuang, istilahnya orang sudah memberikan nasihat kepada saya. Tapi kalau hidup saya tidak berubah, waduh, sayang sekali gitu ya. Ya. Sudah dinasihati, nggak mau berubah, nggak mau menerima, mengeraskan hati. Ya. Kalau orang Israel waktu itu, Musa itu, waduh, melihat orang-orang Israel itu seringkali dia menangis, berteriak kepada Tuhan, bahkan seringkali mau dilempari batu lagi. Sudah memelihara mereka, memimpin mereka, itu yang diterima. Ya. Dan saya berdoa, jangan kita menjadi jemaat yang seperti itu. Hasilkan buah. Ya. Jangan sampai Tuhan, ya dalam konteks yang lebih besar, Tuhan itu sudah mati bagi kita. Memberikan hidupnya bagi kita supaya kita berbuah. Wah, kita menyanyiakan kematian Kristus di kayu salib. Aduh. Bagaimana ya, kehidupan seperti itu? Tapi apa yang benar? Ketika kita menghargai kurban Kristus, menghargai kematian Kristus. Ya, perjuangan Kristus memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan keluarga kita, supaya keluarga kita itu bahagia. Jemaat Johor ini satu hati. Pelayan-pelayan ini satu hati. Supaya kita satu menjadi anggota tubuh Kristus. Siapa yang mengerjakan itu? Kristus. Lalu apa yang didapat kalau satu kali dia datang kepada kita, dia lihat, waduh, pendeta muda kasih Elijah buah, nggak ada buahnya. Kecewalah dia. Kecewa melihat kehidupan kita. Dan saya katakan dalam diri saya, Tuhan, saya tidak mau. Saya merindukan Tuhan. Tuhan, pelihara hidupku supaya aku menjadi berbuah dan menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang dikerjakan oleh pengurus kebun, ya, hamba-hamba Tuhan yang memelihara kehidupan kita secara rohani. Ya, jangan menjadi sia-sia. Mungkin kalau kita anak-anak, ya, orang tua sudah berusaha membesarkan kita secara lahiriah, secara rohani, tapi kehidupan kita tidak mengalami keubahan. Wah, jangan sampai demikian. Tapi mari kita sadar dan sadar. Maka saya akhiri dengan satu pujian tadi. Ya, ternyata kami satu hati melakukan pujian ini. Ya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Ya. Ini berkaitan dengan kesadaran. Bagaimana kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan butuh pertobatan. Ya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat. Ya. Tanpa sadar, nggak mungkin kita mengalami pertobatan yang benar. Maka dikatakan, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Mari kita sadar dan mari kita mengerti hal ini. Nyanyikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Hallelujah.
Mari secara pribadi kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Jangan firman Tuhan ini kita berpikir, ini untuk suami saya, atau ini untuk istri saya, atau ini untuk anak saya. Tapi ini untuk saya. Kita perlu sadar, kita perlu bertobat, kita perlu kembali kepada jalan keselamatan, kembali kepada iman kita yang sungguh-sungguh. Kita nyanyikan kembali pujian ini, dan saya ajak kita sama-sama berdiri. Nyanyikan dengan penuh kesadaran. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan perjamuan. Ini saya memberitahu sedikit, perjamuan ini ada 2 karena ditempel di atasnya ya. Jadi yang plastik dulu di atas ditarik, baru ambil rotinya. Ya. Terus nanti setelah itu ada istilahnya bawahnya ini yang nempel, itu yang ditarik untuk anggurnya supaya tidak tumpah. Ya. Kalau sudah membuka semua, sudah terima, pemain musik juga mempersiapkan diri. Mari kita angkat roti ini. Ini adalah tubuh Kristus yang telah Ia persembahkan. Dia disalibkan supaya kita diselamatkan. Ini adalah perjuangan yang dikerjakan oleh Kristus. Dia mati bagi kita supaya kita hidup. Maka mari kita menghormati, menghargai. Jangan sampai menjadi sia-sia. Maka dengarkanlah dan aminkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau cawan sudah dibuka semua, kita angkat bersama. Inilah darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Maka kita mengaminkan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuucapkan syukur. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan, buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami senantiasa membutuhkan pertobatan. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hari ini, maka kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, kembali kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kembali kepada kasih kami yang mula-mula, kepada iman kami yang mula-mula Tuhan, supaya kami terus dipelihara oleh Tuhan. Ini hidup kami jemaat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, bekerja di dalam setiap pikiran kami, supaya firman-Mu itu, firman yang hidup itu, menghidupi kami Tuhan. Supaya kami juga hidup senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang membuat kami dapat saja menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tapi kami bersyukur firman Tuhan senantiasa mengawal kami, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang kami senantiasa peringati. Kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk keselamatan kami, untuk kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dan biarlah kami terus Tuhan menjadi saksi-saksi untuk Engkau Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan dan juga atas tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya tambahkan sedikit memberikan penjelasan tentang Komsel, Bapak Ibu. Dalam beberapa pertemuan yang lalu berkaitan Komsel, maka Komsel ini untuk mendalami firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu seperti ini. Jadi di hari Kamisnya akan didalami, dan mungkin aplikasi atau mungkin juga ada jemaat yang kurang mengerti akan dibahas di sana. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bergabung dalam Komsel ini. Memang Komselnya melalui Zoom, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya aplikasi Zoom tapi mungkin sulit untuk mengoperasikannya, bisa ditanyakan kepada saudari Hana atau kepada teman-teman multimedia di sini, atau juga mungkin punya fasilitasnya tentunya ya, HP atau laptop, tapi nggak tahu caranya, coba dikomunikasikan, nanti akan dibantu. Nah, tujuannya kita sama-sama bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu, informasi mengenai Komsel ini, jadwalnya, tanggal berapa, link Zoom-nya juga akan dikirim kepada Bapak Ibu melalui WA yang didaftarkan kepada saudari Hana. Jadi akan dikirim kepada Bapak Ibu, dan kami sangat mengharapkan bisa ikut. Kenapa? Karena sementara ini Komsel Surabaya Utara belum bisa tatap muka ya di rumah-rumah. Jadi selama ini kita melakukan secara Zoom. Itu pemberitahuan dari kami. Kita akhiri ibadah kita sama-sama berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Ada pengumuman tambahan. Oh iya, silakan. Oh, maaf, ternyata ada tambahan pengumuman. Oke, Bapak Ibu dipersilakan duduk sebentar. Oke, untuk pengumuman tambahan, yang pertama, untuk amplop yang telah Bapak Ibu terima, itu merupakan amplop untuk tempat persembahan, dan Bapak Ibu dapat memasukkan kembali pada kotak persembahan di pintu keluar. Kemudian yang kedua, untuk sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu depan, pada tanggal 31 Oktober 2021, dapat mendaftarkan diri kepada saudari Hana Novitasari, sesuai dengan nomor WA yang telah ditampilkan tadi di atas, dengan mengikuti persyaratan berikut. Yang pertama, berusia antara 15 sampai dengan 70 tahun. Yang kedua, dalam kondisi sehat. Ketiga, tidak memiliki kondisi komorbid COVID-19. Yang keempat, telah divaksin minimal dosis pertama. Jadi dapat menunjukkan bukti sudah vaksin. Kemudian yang kelima, dalam 2 minggu sebelum ibadah tidak bepergian keluar kota. Dan ketiga, selesai ibadah ini dimohon untuk Bapak Ibu dan Saudari semua sidang jemaat, untuk jemaat langsung dapat meninggalkan ruangan ibadah ini menuju rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk pengumuman tambahan lainnya, ucapan syukur atas perpanjangan umur dari Genario Rafa Hasiholan Manihuru hari ini tanggal 24 Oktober 2021, pemohon dari keluarga. Kemudian pengumuman lainnya, yang pertama, pemberkatan nikah akan diberkati dalam pernikahan kudus Saudara Evan Filbert Jitro dengan Trivela pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 16 WIB, tempat Resto Freshon Mahameru, Jalan Diponegoro 152 Surabaya. Kemudian yang kedua, berita duka, telah dipanggil Tuhan almarhum Ibu Hadasatuti Winarti Handayani dalam usia 64 tahun. Ibu Hadasa adalah suami Bapak Hengki Jonathan, ibu dari saudari Ika Sela atau backing vokal Johor dan 5 putra, ibu dari saudara Stevi Jonathan, ibu dari saudara Daniel Jonathan, full-timer GKGA, ibu mertua dari Bapak Pendeta Muda Janen Pangaribuan. Saat ini disemayamkan di rumah duka Adijasa Ruang 1. Ibadah penghiburan dan penutupan peti dilaksanakan nanti sore pukul 7 WIB dan akan diberangkatkan besok Senin 24 Oktober 2021 pukul 9 WIB ke pemakaman Keputi.
Kiranya sidang jemaat dapat bersatu hati untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman untuk kita semua, dan pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Kasih Elizabua. Kembali kita sama-sama berdiri, kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Rafa yang ulang tahun pada hari ini. Engkau yang memberkati anak kami ini Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat-Mu, dia semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia semakin mengenal Engkau secara pribadi. Engkau juga yang memiliki masa depan dalam kehidupannya. Engkau juga yang memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa keluarga almarhumah Ibu Hadasa yang telah Engkau panggil. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga, suami, anak-anak, menantu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan ketabahan bagi mereka Tuhan. Dan juga acara-acara penghiburan sampai pemakaman pada besok hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya dan memberkati. Ibadah-ibadah kami pada minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan, Engkau yang menolong kami, memberikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan-Mu, sehingga kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Dan saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau yang menolong kami, yang kesusahan Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan, dan mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Tuhan Engkau yang sanggup menolong mereka. Kami serahkan semua kehidupan kami sidang jemaat-Mu, baik yang hadir hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga senantiasa boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan saatnya kami mau menerima berkat-Mu. Saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.